Hey Sobat Bijak, selamat datang kembali di channel YouTube Inspirasi Bijak. Hari ini, kita akan mengupas secara mendalam bagaimana meninggalkan pola pikir orang miskin yang bisa menghambat kesuksesan finansial kita. Jadi, siapa yang sudah siap untuk mengubah permainan finansialnya? Yuk, kita mulai saja. Pertama, mari bicara tentang pendidikan finansial. Pendidikan finansial itu penting banget, karena memahami uang itu kunci utama buat kita bisa maju dalam hal finansial. Salah satu caranya adalah dengan baca-bacaan yang bisa membuka pikiran soal uang. Contoh, buku keren kayak Rich Dad, Poor Dad, sama The Intelligent Investor bisa banget bikin kita ngerti lebih dalam tentang uang. Rich Dad, Poor Dad tuh ceritanya tentang dua ayah yang punya pandangan berbeda tentang uang. Ini buku asik banget karena ngajarin kita perbedaan cara pandang orang kaya dan miskin soal uang dan investasi. Sedangkan The Intelligent Investor lebih ke arah investasi yang cerdas, cara analisis saham dan konsep nilai investasi. Nah, dari buku-buku ini kita bisa dapat banyak hal. Jadi lebih ngerti perbedaan pola pikir finansial antara orang kaya dan miskin, belajar soal pentingnya aset, investasi, dan gimana cara menganalisis investasi yang benar. Setelah baca, penting juga buat kita terapin ilmu yang udah didapat. Misalnya, bikin rencana keuangan pribadi yang cocok buat kita, atau mulai berinvestasi, tapi tentu dengan perhitungan yang matang. Intinya, pendidikan finansial itu nggak cuma soal baca buku aja, tapi juga praktekin ilmunya biar benar-benar berguna buat kita. Yuk, terus belajar dan praktek, siapa tahu sukses finansial udah di depan mata, oke? Selain itu, kursus online juga bisa menjadi investasi yang sangat menguntungkan. Kursus online itu bisa jadi modal besar buat kita dalam pendidikan finansial. Lewat kursus ini, kita bisa dapat ilmu langsung dari para ahli soal manajemen keuangan. Gimana caranya kursus online bisa bantu? Pertama, kita bisa akses materi pelajaran dari ahli di bidang keuangan. Mereka bakal bagi ilmu dan pengalaman langsung dari lapangan tentang gimana cara mengelola uang secara cerdas. Kedua, kursus ini fleksibel banget. Kita bisa belajar kapanpun dan dimanapun kita mau. Jadi cocok buat yang punya jadwal sibuk tapi tetap pengen tambah ilmu soal keuangan. Ketiga, kursus online juga bisa jadi tempat diskusi sama orang-orang yang punya minat yang sama. Bisa diskusi, tanya jawab, atau sharing pengalaman langsung dengan sesama peserta kursus. Jadi, kursus online tuh benar-benar investasi yang nguntungin banget buat tambah ilmu finansial kita. Yuk, manfaatin teknologi buat terus belajar dan berkembang. Tak kalah pentingnya, bergabung dengan komunitas finansial lokal atau daring bisa membuat pintu kepada wawasan baru dan bahkan mitra bisnis potensial. Bergabung dengan komunitas finansial itu nggak kalah pentingnya loh. Apalagi bisa jadi jalan buat kita buka pintu ke wawasan baru dan bahkan temuin partner bisnis yang potensial. Di komunitas ini, kita bisa dapat banyak banget, mulai dari diskusi soal investasi, rencana keuangan, sampai cerita sukses dari orang-orang. Jadi, gimana nih bisa bantu kita? Pertama, komunitas finansial ini bisa jadi tempat diskusi yang seru banget. Kita bisa tukar pikiran, tanya jawab, dan bahkan sharing pengalaman sama yang lain. Nah, dari diskusi ini, kita bisa dapat insight baru dan nggak pernah kepikiran sebelumnya. Kedua, di komunitas ini kita bisa temuin orang-orang yang punya minat sama. Ini peluang emas buat nyari partner bisnis yang bahkan mentor yang bisa bimbing kita ke arah kesuksesan finansial. Dan yang nggak kalah penting, dari cerita sukses yang dibagi sama yang lain, kita bisa dapat inspirasi yang nggak ternilai harganya. Cerita-cerita ini bisa jadi semangat buat kita buat terus maju dan terus belajar. Jadi, gabung di komunitas finansial itu bukan cuma soal nyari info, tapi juga soal networking dan motivasi. Yuk, kita jadi bagian dari komunitas ini dan lihat seberapa jauh kita bisa bergabung. Sekarang, mari kita bicara soal perubahan pola pikir. Yuk, mari bahas soal perubahan pola pikir yang bisa jadi kunci sukses buat kita. Salah satu sifat keren dari orang-orang sukses adalah cara pandangnya yang fokus ke solusi, bukan masalahnya. Contohnya, dia bakal ubah kata-kata saya nggak bisa, jadi bagaimana cara saya bisa? Nah, perubahan pola pikir ini benar-benar mempengaruhi cara kita ngelihat masalah dan gimana kita hadapi tantangan. Jadi, bukan cuma sekedar ngeliatin masalah dan nyerah, tapi kita cari solusinya. Misalnya, kita punya masalah dalam rencana keuangan kita. Kalau kita ngelihatnya kayak, aduh, nggak mungkin bisa nabung. Kita bisa ubah pola pikir jadi,
Bagaimana caranya ya saya bisa nabung meski dengan sedikit uang? Jadi, inilah rahasianya. Fokus ke solusi itu bikin kita lebih kreatif cari jalan keluar dari masalah. Daripada cuma sibuk mikirin masalahnya aja. Jadi, mari ubah cara kita pandang dari yang nggak bisa jadi caranya bisa. Saya percaya sangat pentingnya merencanakan keuangan. Rencana keuangan itu adalah dasar penting buat sukses finansial. Dari sini, kita bisa buat anggaran, menabung buat tujuan spesifik, dan bahkan merencanakan investasi jangka panjang. Kenapa ini penting banget? Pertama, anggaran itu kayak peta buat keuangan kita. Kita bisa tentuin di mana uangnya harus pergi dan di mana harus disimpan. Nah, dari anggaran ini, kita bisa lihat mana yang bisa kita hemat dan diinvestasikan untuk masa depan. Kedua, menabung buat tujuan spesifik itu kunci buat kita punya duit cadangan buat hal-hal penting. Misalnya buat dana darurat, liburan, ataupun beli rumah. Ini buat kita lebih siap dan punya tujuan yang jelas dalam menabung. Dan yang gak kalah penting, merencanakan investasi jangka panjang itu bikin kita punya tabungan buat masa depan. Dari sini, kita bisa mulai berinvestasi di saham, properti, atau instrumen investasi lain yang sesuai dengan tujuan finansial kita. Jadi, rencana keuangan itu dasar banget buat sukses finansial. Dari sini, kita bisa kontrol uang kita, punya dana darurat, dan bahkan mulai membangun kekayaan jangka panjang. Jangan remehkan kekuatan dari perencanaan keuangan ini ya. Tentunya, tidak bisa lepas dari berani mengambil resiko terukur dalam investasi. Di dunia finansial, mengambil resiko itu sebetulnya penting, tapi haruslah risiko yang terukur. Misalnya, dalam berinvestasi di saham, penting banget buat teliti dulu sebelum ambil keputusan. Pastiin kamu paham risiko yang mungkin bisa terjadi. Nah, kalau udah paham dan punya pengetahuan lebih banyak, keputusan finansial kita juga bakal lebih cerdas. Misalnya, sebelum kamu investasi di saham, perlu cermat dalam meneliti performa perusahaan, tren pasar, dan risiko-risiko yang bisa terjadi. Intinya, semakin banyak yang kita pelajari soal investasi, semakin cerdas juga keputusan finansial yang kita ambil. Risiko itu penting, tapi harus bisa diukur. Jangan gegabah dan selalu cari informasi sebanyak-banyaknya sebelum ambil keputusan finansial yang penting. Ini rahasia penting buat keberhasilan dalam investasi. Keseimbangan emosi itu penting banget, terutama dalam mengambil keputusan finansial. Jangan biarin emosi mengontrol kita. Alih-alih, lebih baik kita pakai pikiran yang jernih dan rasional saat ngelakuin manajemen keuangan. Ketika kita ngambil keputusan soal uang, seringkali emosi bisa ganggu. Misalnya saat pasar investasi lagi nggak stabil, kita bisa panik dan jual semuanya. Padahal mungkin bukan langkah terbaik. Nah, keseimbangan emosi itu bikin kita tetap tenang dan bisa mikir secara objektif. Jadi, penting banget buat bisa tenang dan rasional dalam menghadapi situasi keuangan. Ini membantu kita hindari kesalahan besar yang bisa terjadi akibat keputusan yang diambil secara terburu-buru dan dipengaruhi oleh emosi. Keseimbangan emosi ini seperti perlindungan kita dari keputusan impulsif yang bisa berdampak negatif pada keuangan kita. Terakhir, jangan lupakan konsistensi. Konsistensi itu kuncinya, terutama dalam sukses finansial. Kalau kita mau berhasil, kita perlu disiplin dan konsisten. Tetaplah pada rencana keuangan yang sudah dibuat dan perhatiin perkembangannya seiring waktu. Gimana caranya konsistensi ini bisa bantu? Pertama, dengan konsisten, kita bisa menjaga kestabilan finansial. Misalnya, konsisten menabung atau mengikuti rencana investasi kita. Dengan begini, kita bisa lihat perkembangan keuangan kita dari waktu ke waktu. Kedua, konsisten itu bikin kita jauh lebih disiplin. Bayangkan aja, dengan tetap pada rencana, kita punya pegangan yang kuat buat jalani
langkah-langkah finansial yang udah direncanain. Ini bisa jadi motivasi dan menjaga fokus kita. Jadi, konsistensi itu penting banget buat kesuksesan finansial. Dengan konsisten, kita bisa jaga stabilitas keuangan dan bikin keputusan finansial yang lebih terencana. Jangan remehkan kekuatan dari kebiasaan yang konsisten dan disiplin ya. Jadi, mari kita highlight kembali 8 tips tentang manajemen finansial. Yang pertama, pendidikan finansial. Yang kedua, kursus online. Ketiga, komunitas finansial. Yang keempat, pola pikir solusi. Kelima, perencanaan keuangan. Keenam, risiko terukur dalam investasi. Ketujuh, keseimbangan emosi. Dan terakhir, tentu saja konsistensi. Dengan menggabungkan ke-8 tips ini, seseorang bisa membangun pondasi yang kuat dalam manajemen finansial, memperluas pengetahuan, meminimalisir risiko, dan mempertahankan konsistensi menuju kesuksesan finansial. Nah, itu dia Sobat Bijak, langkah-langkah konkret untuk keluar dari pola pikir orang miskin dan meraih kesuksesan finansial yang lebih besar. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share channel Inspirasi Bijak. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!